Masyarakat Indonesia yang padat dengan kemajemukan adalah sebuah anugerah. Kemajemukan budaya dan agama dengan perbedaannya tak jarang pula melahirkan konflik-konflik yang sulit untuk dihindari. Kekerasan atas nama agama seringkali muncul di banyak tempat. Persoalan ini sungguh memprihatinkan. Kemajemukan agama dan etnis seharusnya bisa dihargai, juga dimaknai sebagai kekuatan membangun dan mengembangkan demokrasi Indonesia, bukan malah sebaliknya, menghancurkan martabat kemanusiaan. Indonesia, situasi masyarakatnya jelas-jelas plural. Itu tidak bisa dibantah dan jadi aneh sekali kalau sekarang itu ada orang yang mau menolak perbedaan agama, baik di dalam satu agama, aliran maupun antar agama. Mengapa negara tidak berperan sesuai konstitusi yang menjadi dasar bahkan kekuatan bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang demokratis? Kemudian memang muncul kelompok-kelompok intoleran. Politik berhasil mengganggu agama atau memakai agama untuk kepentingan seseorang, kepentingan sekelompok orang, kepentingan partai yang merusak semua kehidupan bangsa kita. Konflik antar agama semakin lama kian memprihatinkan. Lalu, bagaimanakah kemajemukan etnis dan agama itu dapat dikelola? Idenya mulai dari Pak Sumartana, TH Sumartana. Beliau ingin sekali mendirikan sebuah lembaga. Menurut Sumartana, Indonesia ini sangat mengandalkan agama-agama. Dan kita tahu agama-agama pada masa Orde Baru terutama selalu dipromosikan sebagai kekuatan spiritual, kekuatan etis, dan kekuatan mental. Maka harusnya agama-agama di Indonesia ini melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, itu sebenarnya ide-ide awal Interfidei. Lalu Sumartana mengumpulkan beberapa kawannya, Pak Johan Effendi, Pak Daniel Dakidai, Pak Zulkifli Lubis, Pak Eka Dharma Putra. Jadi tahun-tahun 80-an, 90-an ya. Mimpi dari Sumartana ini semakin konkret ketika beliau berada di Belanda. Ada Pak Pendeta Jasper Slop yang benar-benar sangat membantu Sumartana dalam diskusi, dalam berdebat ya. Ada Pak Ari Brouwer, ada banyak, Ibu Yosin Slop, termasuk juga Pak Buyung Nasution. Romo Mangun juga pernah ada di Belanda, Gus Dur pernah di Belanda juga, Pak Parakitri Tahi Simbolon, semua itu. Juga Pak Zulkifli yang aktif di Tempo. Kemudian udah duduk bersama memikirkan, termasuk Pak Aristides Katopo ya pada saat itu. Nah, merancang dan memilih nama dan memilih tempat, memastikan apakah di Jogja, di Jakarta, atau di Salatiga, atau di Semarang. Kenapa pilih Jogja? Karena Jogja ini kan sangat plural dengan agama, apalagi tahun-tahun 80-an itu kan LSM itu baru mulai. Jadi cocok sekali pemilihan Yogyakarta sebagai tempat di mana lembaga yang namanya Institut Dialog Antar Iman Indonesia itu berdiri. Dan itu awal-awal luar biasa. Kalau kami adakan diskusi di sini, itu sampai di luar itu. Antusiasme mahasiswa Jogja pada masa itu untuk bersama-sama memikirkan, mendiskusikan tentang yang namanya negara, bangsa, bagaimana kehidupan Indonesia ini ke depan dari macam-macam aspek, itu luar biasa.
Kenapa kita memilih nama Institut Dialog Antar Iman, bukan Institut Dialog Antar Agama? Ini sangat jelas, perbedaannya sangat prinsip. Begini, bagi kami, ketika kita mengatakan tentang dialog antar iman itu jauh lebih mendalam dibanding ketika kita mengatakan dialog antar agama. Iman itu mengatakan sesuatu yang sangat prinsipil tentang manusia yang berbeda-beda, dan karena itu iman itu jauh lebih inklusif, melibatkan semua orang. Karena itu sejak awal juga Intervidei sudah terbuka kepada semua agama yang ada di Indonesia, termasuk agama-agama lokal. Intervidei ini kan mulai dengan di kalangan anak muda. Kita mulai dengan 2 kegiatan. Kegiatan pertama sekali kita lakukan diskusi-diskusi. Lalu kita kembangkan dengan penerbitan. Jadi ada penerbitan, publikasi, ada buku waktu itu kita terbitkan. Kemudian ada pendidikan. Ada 3 kelompok yang kami sebagai target group kami. Di kalangan pemuda, mahasiswa dan aktivis, guru-guru agama, dan bahkan sekarang guru-guru juga. Karena guru-guru ini kan kelompok strategis yang paling ada di front depan. Apa yang dilakukan oleh Intervidei memberi inspirasi baru bagi kalangan pendidik. Salah satunya adalah Ibu Anis. Bahwa sejak negara ini didirikan, sampai akhirnya kemudian saya menemukan model pembelajaran agama yang saya geluti selama ini, yaitu pendidikan agama berbasis pengalaman. Karena memang saya berangkat dari pengalaman itu, pengalaman didiskriminasi, pengalaman mendapat tudingan, pengalaman mendapat stigma, pengalaman terstereotip. Semua itu ternyata tidak hanya saya rasakan, tetapi juga keluarga besar sekolah Piri. dulu juga begitu, ketika dia diundang pertama siapa juga ini Bu Elga gitu. Orangnya kok baik, tapi sayang dia Kristen ya. Dulu saya begitu, seperti itu dulu itu. Jadi prasangka yang begitu kuat, karena memang di dalam agama kan ada 2 hal yang bisa bikin begitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah klaim kebenaran, yang kedua adalah sifat misioner agama. Sampai kemudian hari 2 malam itu, akhirnya kami menyadari bersama bahwa oh selama ini kami keliru. Ibu Anis ini kan mulai ikut dengan Intervidei sejak 2004. Ibu Anis benar-benar berkembang, dan karena dia punya kreatif dan kemauan untuk belajar itu kuat sekali. Kegiatan-kegiatan metode yang dia lakukan itu sudah kreativitasnya sendiri. Mengajak seorang Buddhis datang ke sekolah, mengajak seorang Hindu, Protestan datang ke sekolah, itu kan luar biasa. Bahkan mengajak murid-murid keluar dari sekolah, pergi misalnya ke pusat rehabilitasi Yakum. Itu kan kantor itu milik Kristen, gereja Protestan. Tapi pegawai dan penghuni 90% mungkin Muslim. Nah, lama-lama sejak tahun berapa kami mulai mengikut sertakan Ibu Anis sebagai fasilitator. Jadi kalau kami ada kegiatan guru-guru agama di Jogja, di Banjarmasin, di Ambon, di Poso, Palu, itu kita ajak. Di Papua, di Merauke, dan di Jayapura kami ajak Ibu Anis. Ini bentuk rumah, ini kandang gajah, ini lubang semut, ini sarang lebahnya. Selama ini, Intervidei telah membangun jaringan untuk saling belajar bersama di banyak kota di Indonesia.
kalau kita tarik dari barat, ya, Aceh, Bengkulu, Padang, Pematang Siantar, Medan, Lampung, lalu ke sini ke Jawa, kita pernah juga di Surabaya, di Malang, Jogja tentu beberapa kali, termasuk melibatkan teman-teman se-Jawa Tengah, pernah juga bekerja sama dengan teman-teman di Jawa Barat, ke tengah timur Bali, ya, Karangasem, Denpasar, kita ke Alor, ke mana Ende, Kupang beberapa kali, sampai sekarang juga kita masih kembangkan itu, ke Ambon, Kei, di Papua tadi beberapa kota, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, itu semua termasuk Sulawesi Selatan, Manado, Minahasa, Gorontalo, itu daerah-daerah yang bahkan Luwuk kepulauan ya, di sana di Sulawesi Tengah, dan tentu Poso, Tentena, itu daerah-daerah yang selama ini pernah bersama-sama dengan Interfidei, dan karena itu kita bangun jaringan. Memang di Jakarta secara khusus kami belum masuk, tapi ada beberapa kali kerjasama, misalnya dengan Indonesian Conference of Religions and Peace, dan juga dengan kalangan lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah. Pemerintah jangan dijadikan musuh. Bahwa kita harus tetap kritis terhadap pemerintah, harus. Itu keharusan. Tapi kita harus membangun jembatan itu tadi. Bagaimana kita LSM mau berkoar-koar tentang perdamaian sementara kita memusuhi salah satu stakeholders yang kuat yang harusnya bersama-sama. Nah, satu catatan lagi tentang jaringan ini, Interfidei juga punya jaringan atau berjejaring dengan kawan-kawan secara internasional, baik di level Asia maupun di level seluruh dunia, terutama melalui dulu World Conference of Religions and Peace yang kemudian berubah menjadi Religions for Peace, base-nya di New York. Itu kami mulai dilibatkan sejak tahun 94 ketika pertama kali Gus Dur dinobatkan sebagai salah seorang presiden dari WCRP saat itu di Italia. Jadi ada Pak Johan, ada Ibu Gedong, Bagus Oke, ada Mariana Katopo, Gus Dur datang waktu itu, Habib Kirsin, dan juga pada saat itu chapter Indonesia masih Pak Lukman Harun, Pak Timur Jailani, ada Mas Bakhtiar Effendi juga hadir saat itu. Nah, kita sama-sama. Jadi itu pertama kali Interfidei mulai dilibatkan dalam ajang internasional dari lembaga ini, yang kemudian tahun 2002 saya kira di level ACRP ketika mereka akan mengadakan General Assembly yang ke-6 di Jogja, ya, di Yogyakarta, mereka percayakan kepanitiaan itu adalah pada Interfidei. Kemudian kami melibatkan teman-teman jaringan yang ada di Jogja, baik itu LSM maupun dari perguruan tinggi, mahasiswa, ada 40 orang yang kami libatkan dalam kepanitiaan besar itu. Dan sejak saat itu mereka benar-benar percaya kepada Interfidei, sehingga yang namanya chapter Indonesia untuk WCRP dan ACRP adalah ada dua lembaga, Indonesian Conference of Religions and Peace, di mana Pak John Effendi, Ibu Musda, saya juga awalnya ikut di situ, dan Indonesian Committee of Religions and Peace, Pak Din Samsudin dan kawan-kawan di situ. Lalu Interfidei juga dilibatkan di situ. Padahal Interfidei ini kan LSM. Interfidei menginisiasi pertemuan-pertemuan jaringan yang kemudian kami namakan Jaringan Antar Iman Indonesia. Bagaimana membuat kita solid? Bagaimana membuat kita benar-benar bisa menjadi satu jaringan yang kuat? Tantangan bagi kami
yang sangat berharap ada seluruh kita bisa bersinergi, seluruh kita bisa menjadi satu kekuatan bersama. Nah, tapi itu tidak gampang. Agama-agama sebaiknya mencontohi Abraham dengan tetap membina, memelihara dan melindungi keluarga sebagai dasar tatanan sosial dan pusat pembinaan rohani yang sangat penting. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dari tradisi Yudaisme, kemudian dari Kristiani, ya sumber-sumber yang ada itu ternyata hampir sama aja dengan Islam. Karena banyak sekali tulisan-tulisan tentang sejarah masa lalu, tentang Ibrahim, Musa, dan lain-lain itu memang bersumber dari Israiliyat dan Nasraniyat. Sejak awal itu sudah mulai ada orang-orang yang punya komitmen kuat dan tertarik dengan isu-isu ini. LK3 salah satu yang menunjukkan komitmen yang serius dan benar-benar mereka mau jalan. Tapi yang kami sangat hargai dan apresiasi adalah tanpa uang pun mereka mau melaksanakan kegiatan. Ya, buktinya sampai sekarang, bahkan ketika gedung mereka terbakar ludes. Coba lihat, gedung yang ada sekarang itu adalah hasil dari kerja mereka berjejaring di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Ketika hubungan antar agama itu menegang, ya, waktu itu ada isu jilbab yang sangat ramai dipersoalkan, lalu kemudian kelompok-kelompok aliran keagamaan di dalam Islam pada waktu itu juga berkembang, termasuk saya kira cikal bakal kelompok-kelompok radikal pada tahun itu juga berkembang, sehingga kelompok-kelompok studi Islam yang sangat keras itu juga pada tahun-tahun itu berkembang, menimbulkan ketegangan-ketegangan hubungan antar agama, terutama Islam dan Kristen. Nah, Interfide mengenalkan apa yang disebut dengan dialog. Dialog itu mensyaratkan kesetaraan, dialog itu mensyaratkan kemauan untuk mendengarkan, dialog itu mensyaratkan untuk mau duduk bersama. Nah, melalui dialog itulah Interfide merajut hubungan antar agama di banyak tempat. Dia mengenalkan pentingnya dialog. Jadi pentingnya dialog itu saya kira itu aset yang atau sesuatu yang diberikan oleh Interfide ke banyak tempat. Dia keliling Indonesia ke kota-kota, termasuk ke tempat saya, ke Banjarmasin, untuk mengenalkan pentingnya dialog. Ya, secara kelembagaan memang saya sangat salut dengan Interfide yang sudah selama ini mereka dari awal berdiri sudah menyatakan diri sebagai lembaga interfaith yang menjalin hubungan-hubungan antar agama baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, ya itu saya salut, tapi mungkin ke depan juga Interfide secara kelembagaan mungkin bisa lebih menguatkan jaringannya dengan kelompok-kelompok yang di luar selama ini masuk dalam program misalkan. Kalau misalkan program target areanya hanya misalkan wilayah Indonesia Timur, tapi bagaimana juga mereka meluaskan ke daerah-daerah lain. Mbak Lian Gogali itu kan tahun-tahun berapa dia pernah di sini dengan pengalamannya di Interfide, dan dia hasil penelitiannya tentang perempuan dalam konflik, perempuan pembawa damai, itu dia kombinasikan lalu dia dirikan sekolah perempuan itu. Jadi itu, nah karena itu keterikatan kami dengan Lian ya seperti itu, dan saya sebagai direktur saya benar-benar sangat senang bangga dengan Lian yang punya integritas dengan sekolah perempuannya.
pertama dan pertama sekali saya ini adalah bagian dari Interfide awalnya. Saya belajar banyak tentang bagaimana proses-proses diskusi, dialog antar iman terjadi itu melalui Dian Interfide. Ketika kembali di sini di Poso dari Jogja, saya banyak sekali kemudian mau berusaha mempraktekkan proses-proses yang saya pernah pelajari di Dian Interfide Yogyakarta menjadi bagian dari proses-proses diskusi di sini, terutama yang berkaitan dengan dialog antar agama, meskipun kemudian memang kami fokus pada bagaimana masyarakat itu yang kemudian berdialog, bagaimana perempuan secara khusus terlibat dalam proses-proses dialog, tidak hanya para elit dan tidak hanya para pemimpin agama. Dulu saya belum tahu membaca, begitu ikut sekolah perempuan sudah saya bisa membaca dan menulis. Kalau saya bilang saya punya agama itu benar, itu pasti 100% benar. Karena apa? Ya keyakinan saya, masa saya bilang tidak benar toh? Nah, akan menjadi masalah ketika saya bilang agama Kristen saya itu benar, agama Ibu Anis ini tidak benar. Jadi yang masuk surga cuma saya, Ibu Anis ini masuk neraka, gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, di situ masalah kita sekarang ini, ya, dari dulu sampai sekarang. Dan bagaimana cara kita supaya tidak terjebak pada cara berpikir begitu adalah itu, berinteraksi, cari tahu. Iya, jadi selama 25 tahun itu kalau kita lihat ya perjalanan Interfide ini, kalau dulu masa-masa Orde Baru selalu kalau orang tanya, saya bilang begini, ada 3 hal. Pertama pribadi, kedua pimpinan agama-agama, lembaga-lembaga keagamaan, ketiga negara, pemerintah. Yang pribadi itu begini, kita nyaris tidak punya pengalaman interaksi dengan yang berbeda. Yang kedua, pimpinan agama-agama atau lembaga keagamaan. Dulu kami waktu baru mulai, banyak tuduhan misalnya begini, ini Interfide ini adalah tempat untuk kristenisasi. Karena dulu kan direkturnya Kristen, nah, sekarang lagi direktur Kristen. Orang pikir ini punya Kristen, lalu tempat untuk mengkristenkan orang. Sehingga ada yang mengingatkan ke teman-teman muslim, hati-hati kalian di situ. Nah, ini tantangan kita yang paling berat sekarang. Ketika bukan menghadapi intoleran itu sebenarnya, tapi tantangan yang paling besar kita adalah ketika negara lemah. Tantangan ini bukan hanya tantangan bagi Interfide, tetapi tantangan kita semua. Bukan hanya tantangan dari para aktivis interfaith atau pluralisme, tapi tantangan seluruh bangsa ini. Saya kira ketika kami bisa bertahan sampai 25 tahun, itu satu mujizat juga. Dan walaupun kami tentu lelah ya, pasti lelah secara fisik, tapi semangat kami justru semakin didorong supaya tidak berhenti. Karena kalau ini kami berhenti, negara kita akan semakin kacau dan bangsa kita akan semakin parah keadaannya. Sekarang nih boleh diambil, ditulis apa yang ingin Anda ketahui dari agama orang lain. Tulis apa yang ingin Anda ketahui dari agama orang lain. Kita jangan takut dengan perbedaan. Justru dengan perbedaan itu kita ditantang untuk bagaimana bisa membangun kehidupan. Jangan takut dan cobalah berinteraksi. Bangun interaksi, bangun pergaulan, pertemanan dengan siapapun.
Saya kira itu akan menolong kita untuk meminimalisir ketegangan, meminimalisir prasangka, meminimalisir stereotip yang ada dalam pikiran kita tentang agama lain, tentang perbedaan. Itu satu. Kedua, tolong jadikan agama-agama ini sebagai sumber kekuatan untuk mendapatkan inspirasi, tapi juga keberanian untuk mengatakan bahwa itu benar atau itu tidak benar. Itu adil dan itu atau itu tidak adil. Air Kapung Tawar sudah diadakan hingga kapan? Nah, saya kira kehadiran Interviday akan mendorong ke arah itu. Nah, kami tahu, kami sadar bahwa ada banyak tantangan bahkan ancaman. Yakinlah, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada kekuatan, kekuasaan apapun yang bisa melemahkan kita, apalagi mematikan semangat kita. Dialog dan iman menjadi kunci dari Interviday. Gagasan, pemikiran yang dikembangkan Interviday dalam berbagai program kegiatannya senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan perjalanan 25 tahun berkarya dan menjadi bagian dari masyarakat bukanlah rentang waktu yang singkat. Mari bersama Interviday membangun sebuah masyarakat yang tumbuh demokratis dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.